Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Fortunesis On. Guys, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu, serta keberkahan menyertai kita semua. Jadi guys, kali ini saya akan mereview produk tools. Guys, produk tools yang kali ini saya akan review adalah pompa mini portable ya guys. Lanjut guys, pompa mini portable ini saya beli di online shop. Untuk link pembeliannya akan saya lampirkan pada kolom deskripsi ya guys ya. Sebelum melanjutkan video ini, bagi kalian yang ingin melihat review produk tools lainnya, kalian bisa cek playlist review. Dan untuk kalian yang ingin melihat video seputar tutorial, kalian juga dapat cek di playlist tutorial sebagai berikut ya guys. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini guys ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya yang tentunya low cost tutorial dan low cost review. Oke guys, langsung saja kita review unitnya. Yang pertama, unit ini memiliki dimensi ya guys ya. Dimensi dari panjang unit ini sekitar 37 cm dan lebar sebesar 23 cm dan memiliki tinggi 15 cm. Guys, menurut saya dengan dimensi sebesar ini cukup portable ya guys ya, untuk disimpan dalam bagasi mobil ataupun lemari tools yang kalian miliki. Memang terlihat besar ya guys dari unit ini kalau kita pakai casing, tapi menurut saya apabila kalian bagasinya cukup crowded, kalian juga bisa menyimpan unit ini tanpa dengan casing ya guys ya. Jadi menurut saya sih casing ini hanya untuk tampilan saja, biar kelihatan prestisius ataupun mewah. Jadi biasanya unit ini saya simpan di bawah jok kursi penumpang ataupun kursi pengemudi ya guys ya. Oke, lanjut kita buka dahulu ya guys ya, part apa saja yang diperoleh dalam paket pembelian unit. Dalam paket pembelian unit mini kompresor ini, kalian akan mendapatkan satu buah unit mini kompresor ya, kemudian dengan selang sepanjang 2,6 meter, kemudian satu buah selang spiral sepanjang 2 meter, terus 4 buah adapter ya, satu buah sekring. Terus beralih pada kompartemen atas, kalian akan mendapatkan 2 buah obeng, satu buah obeng positif dan satu buah obeng negatif, dan juga satu pistang ya, terus satu buah cutter. Lanjut satu buah gerinda tambal ban ya, terus kemudian satu buah pengait tubeless, karet tubeless, kemudian 3 piece karet tubeless ya, refill. Terus satu buah lem ya, di sini ada satu buah lem karena memang ini sudah pernah saya gunakan, jadi lemnya sudah habis, dan karet tambal bannya juga sudah habis, sudah saya pakai 2. Lanjut untuk tampilan build and quality. Untuk tampilan menurut saya kokoh dan kuat. Terdapat setting dan indikator berupa LED backlight ya. Yang membantu ketika tidak ada cahaya untuk menerangi ya, dan berguna juga untuk setting pressure sesuai dengan yang kita inginkan. Pada kaki-kaki terdapat karet ya guys ya,
Selain sebagai alas, karet ini juga berguna untuk meredam getaran ya ketika unit ini sedang beroperasi. Pada sisi atas terdapat handle ya, ini handle-nya nih, dapat handle untuk mempermudah kita memindahkan unit ya, mengambil dan mengangkat. Untuk build and quality cukup sepadan ya guys ya, dengan harga sekitaran 590-an. Dari unit ini terdiri dari beberapa material, diantaranya aluminium ya, aluminium untuk tabung ininya aluminium, kemudian adalah plastik dan karet ya, dan beberapa bagian tembaga. Untuk tabung angin sendiri menggunakan aluminium ya, ini bisa dilihat, selebihnya besi dan plastik. Menurut saya plastik yang digunakan juga mayoritas jenis PP ya, tidak ada material yang berjenis ABS ataupun plastik yang berkualitas baik ya. Seperti material-material seperti obeng, kemudian cutter dan casingnya ini mayoritas menggunakan plastik PP, dan untuk besi-besinya sebagian besar besi biasa ya, tidak ada besi chrome vanadium ataupun besi yang berkualitas lainnya. Lanjut, sumber listrik yang dibutuhkan. Unit ini dioperasikan menggunakan listrik sebesar kurang lebih 12 volt ya guys ya, yang disambungkan melalui lighter dashboard mobil ataupun lainnya. Sebetulnya kita bisa ya menggunakan sumber listrik di rumah, tetapi kita membutuhkan power supply yang merubah dari 220 volt menjadi 12 volt. Kalian bisa lihat ini bentuk power supply-nya. Terus voltase yang dibutuhkan unit ini pada saat beroperasi sekitar 12 volt ya. Berikutnya durasi kecepatan pengisian angin pada ban ya. Untuk kecepatan pengisian tergantung pada apa yang akan kita isi. Saya ambil contoh motor saja. Untuk motor yang membutuhkan tekanan sebesar 33 psi. Untuk lebih jelasnya kalian dapat simak video percobaan sebagai berikut ya guys ya. Mula-mula dalam percobaan ini saya kosongkan dahulu angin yang ada pada ban motor ya. Kemudian saya akan coba mengisi dengan unit ini. Unit ini dalam mengisi ban motor dapat mengisi dengan waktu sebesar 54,69 detik ya guys ya. Jika kita gunakan untuk mengisi ban mobil, tentu saja waktu yang dibutuhkan akan lebih lama dikarenakan volume pada ban mobil berbeda dengan volume ban motor.
Lanjut yang dihasilkan, dikarenakan saya tidak mempunyai thermal gun, jadi saya ukur menggunakan persepsi saya guys ya. Unit ini dapat menghasilkan suhu pada saat beroperasi selama 54,69 detik. Menurut saya tidak hangat ya guys ya. Memang dalam beberapa pemakaian saya pernah mengalami pemakaian unit ini dalam waktu yang cukup lama guys. Waktu itu saya gunakan sebagai percobaan menggunakan spray gun ya guys ya. Dalam pemakaian kurang lebih 10 menit, unit ini terasa panas guys pada bagian pompa dan selang ya. Mungkin selang ini yang lebih dominan panas ya. Dan apabila terlalu panas, menurut saya sih performa dari unit ini mengalami penurunan. Ini karena kan ada gesekan dan tekanan kompresi pada selang ya, jadi menyebabkan panas yang berlebih. Berikutnya tekanan maksimal yang dihasilkan ya. Pada percobaan ini, pada dial adjustment kita dapat atur tekanan maksimal pada 150 psi. Pada prakteknya sih saya tidak pernah sampai 150 psi. Yang saya pernah lakukan hanya sampai sekitaran 40 psi, dan itu juga sudah terasa berat ya dalam memompa pistonnya, dan juga terasa sangat panas ya pada selang dan pompa. Lanjut pengetesan indikator tekanan unit ya. Dalam pengujian ini saya menggunakan dua alat ukur. Yang pertama dial gauge pada unit, dan yang kedua saya menggunakan Tekiro pressure gauge. Pengetesan antara indikator dan Tekiro pressure gauge, ternyata pada percobaan ini tekanan yang dihasilkan pada unit dengan pressure gauge sudah sesuai guys ya. Jadi dengan demikian dial gauge dan pressure gauge itu sudah sesuai, dan dapat dikatakan dial gauge yang ditampilkan di sini adalah valid dan kredibel. Berikutnya saya akan coba gunakan unit ini dengan spray gun ya guys ya. Guys, unit ini sebetulnya sudah saya gunakan selama 6 bulan. Jadi unit ini sebetulnya mempunyai fitur auto stop. Ketika tekanan sudah mencapai indikator yang kita setting, unit ini secara otomatis akan mati. Tapi dalam pemakaian dengan menggunakan spray gun waktu lalu, unit ini sudah rusak ya guys ya untuk fitur auto stopnya. Jadi menurut saya sih menguntungkan ya, karena unit ini dapat terus beroperasi tanpa auto stop, yang berarti unit ini dapat terus memompa angin ya. Oke, langsung saja lihat video percobaan sebagai berikut. Jadi guys, untuk menggunakan spray gun dari unit kompresor ini, yang dibutuhkan adalah part yang pertama adalah ini ya, konektor. Ini didapatkan dari paket pembelian unit ini. Kemudian ini selang, satu buah selang ini ya, satu buah selang. Jadi dia dimasukkan ke sini ya. Terus yang ketiga adalah konektor ya, konektor lagi. Jadi cukup banyak konektor yang dipergunakan untuk menggunakan spray gun dari unit kompresor dijadikan spray gun. Ini ya, 1/4 ukurannya ya. Tuh. Jadi ini
Jadi ini nih tuh unitnya ya tuh ya. Terus ini adalah konektornya nih tuh ukuran 1/4. Kemudian adalah nepel juga nih, nepel, kemudian selang, kemudian nepel, dan spraygannya adalah menggunakan juga nepel, jadi part yang di kelas 1, 2, 3, 4, 5. Coba apakah bisa digunakan sebagai spray. Mari kita coba. Sebelum itu kita pasangkan ini. Kemudian ini pasangkan, kemudian saya masukkan. Oke, terus masukkan ke sini. Oke, ini spray gunnya. Oke, jangan lupa anginnya kita setel dari sini ya. Ini saya tutup dulu. Oke, saya coba on kan. Ternyata bisa ya. Ternyata bisa. Matikan. Saya coba menggunakan air ya kan ya. Oke, saya coba menggunakan air. Oke, sudah saya isi air ya. Apakah bisa spray gun ini digunakan sebagai dikombinasikan dengan kompresor? Oke, saya tutup. Oke, sudah. Ingat, ini saya tutup dulu. Kemudian saya coba. Bisa dilihat ya, ternyata bisa ya. Bisa dilihat ya. Jadi bisa digunakan. Jadi pada percobaan spray gun, unit ini bisa dikombinasikan ya guys. Lanjut, saya uji coba menggunakan pen brush ya. Pen brush yang saya gunakan merek Molar ya. Untuk lebih jelasnya simak video sebagai berikut. Jadi yang berikutnya adalah saya gunakan untuk pen brush ya. Dari kompresor ini saya kombinasikan menggunakan pen brush merek Molar. Apakah bisa, apakah cukup worth it menggunakan pen brush? Tadi menggunakan spray gun bisa ya, sekarang saya coba menggunakan pen brush. Jadi selangnya hanya diganti ya, ini ya. Kalau untuk originalnya memang tidak bisa. Ini untuk original dari Molar. Jadi langsung saja, apakah bisa unit ini? Saya bersihkan. Oke. Jadi bisa ya guys ya. Ya, ini bisa terlihat anginnya. Oke, saya coba menggunakan air. Jadi unit ini bila dikombinasikan dengan pen brush bisa ya guys ya. Lanjut, untuk getaran yang dihasilkan unit ini menurut saya lumayan bergetar ya guys. Tapi untung saja dalam unit ini memiliki kaki-kaki yang terbuat dari karet ya, sehingga dapat mengurangi getaran yang dihasilkan. Lanjut ke pengetesan getaran. Jadi unit ini mempunyai alas ya, karet ya, untuk mengurangi getaran. Apakah dengan
ini mengurangi getaran. Mari kita coba. Oke, lanjut ya, langsung ya. Saya menggunakan spray gun untuk ininya. Ya, bisa dilihat getarannya ya. Bisa dilihat getarannya tadi. Dalam percobaan ini saya mendapatkan getaran sebesar 4,6 ya. Saya tidak tahu untuk satuannya apakah ini menggunakan skala Richter ataupun yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah bunyi. Menurut saya unit ini sangat berisik ya guys ya, jika dibandingkan dengan unit mini kompresor merek Molar. Unit ini sangat berisik ya. Unit mini kompresor merek Molar dapat menghasilkan sekitar 80-an desibel, sedangkan dalam percobaan ini simak video pengukuran sebagai berikut. Ya, unit ini sekitar hampir 100 desibel ya. Dalam pengukuran unit ini bunyi yang dihasilkan sebesar 99 desibel ya, cukup bising ya memang ya. Berikutnya sampai pada beberapa kelebihan dan kekurangan dari unit ini. Tapi sebelum melanjutkan video ini, saya mengingatkan untuk kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dahulu ya, agar mendapatkan info terbaru mengenai hal-hal seputar tutorial sederhana dan review produk tools yang pastinya low cost tutorial dan low cost review. Oke guys, kelebihan dan kekurangan dari unit ini adalah, dari kelebihan menurut saya dengan harga yang ditawarkan dari produk ini sekitar 590-an sangatlah sepadan ya guys ya, karena dengan uang sebesar itu kalian dapat memiliki satu set alat perbaikan atau tambal ban sendiri di rumah ya guys ya. Jika kita bandingkan dengan kita memompa dan menambal ban di bengkel yang membutuhkan sekitar 15 rupiah ya. Memang pada tiap bengkel berbeda-beda harganya, tapi sekitar 15 ribuan rupiah ya pada satu lubang. Dengan memiliki dan kita kerjakan sendiri, kalian dapat saving uang kalian dan kalian juga dapat menyisihkan untuk yang lainnya. Lanjut, kelebihan yang lainnya adalah sumber listrik yang dibutuhkan. Unit ini dapat disambungkan pada soket Richter 12 volt ya, yang ada pada dashboard mobil, ataupun soket pada motor yang sudah kita modifikasi tentunya. Yang kita modifikasi mempunyai soket Richter ya, sehingga menurut saya sangat portable ya dengan alat sumber daya yang dibutuhkan. Terus dengan harga sekitaran 590-an, unit ini menawarkan paket yang lengkap ya, mulai dari beberapa piece ventil, selang angin spiral ya, dan obeng plus dan minus, dan satu buah set alat tambal ban beserta karet dan lemnya ya. Walaupun memang material besinya bukan krom vanadium ya. Cukup untuk sekedar cabut paku atau menusuk pada ban motor kalian ataupun ban mobil. Berikutnya dari segi kelemahan ya,
Memang produk ini mempunyai beberapa kelemahan ya. Setelah saya gunakan beberapa kali, menurut saya hanya sedikit kelemahan pada produk ini, hanya pada suhu. Jika kita mengisi angin pada satu piece ban mobil, unit ini akan terasa panas ya pada selang dan tabung kompresinya. Dan saya sarankan apabila memang sudah overheat, tunggulah beberapa menit sehingga unit ini kembali dingin dan dapat dioperasikan kembali. Terus dari getaran ya, memang sedikit bergetar ya, dari getaran dan bunyinya terlalu bising ya. Itu saja sih guys menurut saya. Terus lanjut pada koneksi kabel. Dikarenakan unit ini dapat bekerja pada tegangan 12 volt seperti pada lighter, kita memerlukan tambahan alat ya guys ya, seperti power supply 220 volt to 12 volt ataupun 24 volt, atau jika kalian bisa beli adapter 220 volt to 12 volt yang relatif lebih murah dibandingkan dengan power supply ini. Oke guys, demikian video review dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian, dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang sekitar kalian, kalian dapat share video ini. Terus apabila kalian suka pada video saya, kalian bisa subscribe dan like video dari saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.